guys, lihat nih. Aku nemuin satu kasus buat case learning kita. Jadi itu bakal menarik sih buat dibahas. Jadi nih, pertama itu tuh ada anak laki-laki namanya Doni. Jadi umurnya tuh 9 tahun. Dia tuh kalau diajak ngobrol tuh kayak aktif dan nyambung banget. Cuma kalau disuruh membaca atau nulis tuh kayak jomplang banget sama temennya. Jadi nilainya tuh sering jeblok, meskipun kalau ujian lisan itu jauh lebih lebih tinggi nilainya daripada kalau ujian tulis gitu. Wah, itu mah kayaknya Doni ngalamin kesulitan belajar gak sih? Kadang orang suka salah paham, dikira anaknya malas atau kurang pintar, padahal kayaknya emang ada hambatan aja. Bener banget. Bener banget. Nah, kalau kita bahas dari kesulitan belajarnya nih ya, bisa kita kaitin sama teori learning disabilities dari tokoh teori psikologi namanya Samuel Crick. Nah, dia nih yang pertama kali nyetusin istilah learning disabilities. Nah, menurut Samuel, kesulitan belajar itu tuh kayak bukan karena anak itu tuh keterbelakangan mental atau gangguan emosi yang parah gitu. Nah iya, aku juga ingat nih sama teori ini. Jadi Samuel ini nekenin kalau kesulitan belajar itu kayak adanya hambatan di proses psikologis dasar si anak. Jadi semisal nih, kayak pas dia lagi memahami sesuatu atau lagi gunain bahasa tertentu, entah itu lisan ataupun tulisan dia, jadi tuh ada kayak kesenjangan gitu antara potensi asli si anak sama nilai akademis yang dia dapat di sekolah. Oh, berarti ya kalau semisal kita tarik benang merahnya, kesulitan belajar itu kayak kondisi di mana performa anak itu nggak sebanding sama kapasitas otak atau kecerdasan aslinya. Nah, dapet nih poinnya kayak gitu maksudnya. Terus kira-kira kenapa sih si Doni ini bisa kayak gitu? Apa sih faktor umum penyebab anak ngalamin kesulitan belajar? Kalau masalah penyebabnya ini kita bisa pakai buku psikologi belajar miliknya Muhyiddin Shah. Di dalam buku ini dia itu ngejelasin bahwa ada dua faktor utama. Itu yang pertama adalah faktor internal sama faktor eksternal. Terus pembagiannya gimana sih? Bisa spill nggak? Spill dong. Oke, sepemahamanku nih ya. Oke, pertama faktor internal alias dari dalam diri si anak sendiri. Nah, ini itu bisa dari kognitifnya kayak kapasitas intelektualnya itu yang spesifik, terus afektif kayak emosinya labil, atau bisa juga dari fisik kayak gangguan penglihatan ataupun pendengaran gitu. Nah, jadi faktor keduanya itu faktor eksternal alias faktor dari luar. Nah, jadi contohnya kayak semisal nih lingkungan keluarganya yang kurang kondusif, baik dari metode guru mengajar di sekolah yang kurang asyik atau lingkungan pergaulan yang dia miliki. Nah, kalau kita ngelihat kasusnya si Doni nih yang lancar ngomong tapi susah baca, kayaknya dia nih lebih ke faktor internal di area kognitif gak sih? Kayak semacam disleksia gitu gak sih? Atau bukan karena dia faktor males atau lingkungan yang kurang ramah? Keren. Makin jelas nih arahnya. Sekarang kalau kita bedah dari aspek psikologis misal, apa aja sih biasanya yang keganggu pada anak yang kesulitan belajar sih? Kalau menurut aku itu, aku sambungin sama teorinya Jean Piaget tentang perkembangan kognitif. Doni kan umur 9 tahun. Harusnya udah masuk tahap operasional konkret. Dia udah bisa mikir logis tentang hal-hal nyata. Tapi buat anak yang kesulitan belajar, kayak ada hambatan di skema kognitifnya, jadi dia rada susah mencocokkan atau masukin info materi-materi dari gurunya, kayak gitu. Nah, selain aspek kognitif, jangan lupa aspek emosi sama motivasinya juga. Ada kan teorinya dari Albert Bandura tentang self-efficacy atau keyakinan diri. Nah, Bandura bilang kalau keyakinan kita tuh sama kayak kemampuan diri sendiri. Itu tuh ngaruh banget sama keberhasilan kita tau. Nah iya, setuju banget gitu loh, karena di sini si Doni ini tuh sering gagal pas disuruh membaca. Otomatis self efficacy-nya ini drop. Dia bakal ngerasa kayak aku emang gak bisa baca nih. Jadi akhirnya dia tuh frustasi kan, terus cemas juga dan kehilangan motivasi buat belajar lagi gitu. Dan kesannya kayak lingkaran setan gitu gak sih? Kalau dari tadi ya,
teorinya Jan Piaget, Albert Bandura. Kayaknya ada satu lagi nih, kayak aspek atensi alias perhatian. Jadi kalau kata tokoh psikologi kognitif kayak Donald Broadbent, ada yang namanya filter atensi. Jadi anak yang kesulitan belajar itu biasanya kadang-kadang atau biasanya itu susah untuk menyaring stimulus di kelas. Jadi mereka itu kayak gampang ke distract gitu loh. Jadi makanya materi dari guru itu nggak sempat masuk ke memori jangka panjang mereka. Mantep nih, dapat semua poin-poinnya. Jadi buat bantuin Doni, kita nggak bisa cuma nyuruh dia belajar lebih keras, tapi kita bisa bantu balikin rasa percaya dirinya, kayak kata Bandura tadi. Terus bikin metode belajar yang ramah kognitifnya, sama pastiin kelasnya minim gangguan, biar atensinya fokus. Bener banget sih. Jadi paham kan kalau kesulitan belajar itu sebenarnya bukan salah anaknya, ya kan? Setiap anak itu kan punya keunikan masing-masing dan tugas kita tuh kayak ngebantu mereka buat nentuin cara belajar yang benar dan sesuai sama mereka. Setuju banget. Yoi. Nah, yuk sekarang kita rapihin dan ketik tugas case learning-nya yuk biar cepat. Ayo. La banana.